Sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Opini Andre. Sahabat, baru-baru ini kita mendengar berita yang mengenaskan, ada kebakaran atau terbakarnya smelter di Sulawesi Tenggara, smelter untuk nikel. Lalu ada lagi peristiwa tentang staf Kedutaan Besar Jerman yang mengunjungi markas FPI, jadi ramai di publik. Dan banyak yang berspekulasi tentang adanya hubungan dua peristiwa ini antara smelter nikel yang terbakar di Sulawesi Tenggara dengan Jerman. Jadi apa sih hubungannya? Nah, sahabat Indonesia, memang masyarakat jadi bebas untuk berspekulasi tentang hal ini. Tetapi dalam hal ini kita akan mencoba untuk menilik tentang salah satu sumber daya alam Indonesia yang luar biasa, yang selama ini belum mendapatkan perhatian yang cukup. Tetapi sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai ditangani dengan sangat serius. Begini ceritanya. Indonesia itu punya sumber daya alam nikel yang terbesar di dunia rupanya. Nah, untuk melihat kondisi tentang sumber daya alam nikel Indonesia ini dan juga kaitannya dengan ekonomi internasional, kita akan melihat dari kacamata political economy atau ekonomi politik. Karena kita tahu bahwa yang namanya ekonomi tidak pernah bisa lepas dari politik, dan rupanya politik selalu berbasiskan ekonomi, pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Ada tiga kondisi yang perlu kita cermati kalau kita melihat industri nikel di dunia. Pertama, bahwa stok nikel dunia ternyata sedang turun drastis. Itu yang pertama mesti kita ingat. Kenapa stok bisa turun? Ya karena permintaannya lebih besar dibandingkan suplainya atau pasokannya. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan nikel selama ini yang terbesar adalah untuk industri baja, sahabat Indonesia. Nah, khususnya untuk pembuatan baja nirkarat atau yang kita sebut dengan stainless steel. Nah, hampir 70% dari penggunaan nikel di dunia itu adalah untuk stainless steel. Dan selama ini Indonesia telah mengekspor 98% dari nikelnya ke salah satu produsen stainless steel terbesar di dunia. Siapa itu? Tiongkok. Nah, kondisi ketiga. Kondisi ketiga adalah semakin maraknya penggunaan baterai. Untuk apa? Untuk mobil listrik. Mobil listrik ini pertumbuhannya atau demand-nya semakin naik dari tahun ke tahun dengan cepat sekali. Nah, ini bisnis besar yang di masa depan tidak terlalu lama lagi, sahabat Indonesia. Sekitar tahun 2035 sampai 2050 estimasinya. Dengan pertimbangan ketiga kondisi ini, kondisi supply di mana permintaan akan lebih besar daripada supply-nya. Yang kedua tentang nikel untuk besi baja, dan besi baja ini ternyata juga terus naik 4-5% setiap tahun. Yang ketiga tentang tumbuhnya industri baterai untuk mobil listrik. Nah, kita berdasarkan ketiga pertimbangan ini kita akan telaah kasusnya. Maka akan ada defisit pasokan atau disebut dengan supply gap antara permintaan nikel dunia dengan pasokan nikel dari para produsen nikel dunia. Nah, ini sebetulnya satu kesempatan yang bisa kita manfaatkan kalau kita bisa cerdas memainkan kartu truf kita. Nah, apa itu? Kita harus masuk ke program hilirisasi dari nikel itu sendiri. Jadi, kita harus berhenti untuk mengekspor dalam bentuk mentahan kalau kita mau mendapatkan banyak nilai tambah dari sumber daya alam yang kita miliki itu. Nah, lawannya siapa? Lawannya tentunya adalah para mafia ekspor. Siapa itu mafia ekspor? Mafia ekspor yang selama ini menikmati ekspor nikel dalam bentuk mentahan. Nah, ini yang harus kita lawan. Juga mafia ekspor ini seringkali hanyalah kaki tangan dari para pengimpor di luar yang punya kepentingan besar untuk mengeruk sumber daya alam Indonesia dalam bentuk mentahan. Nah, ini pola permainan yang harus kita pahami untuk bisa juga menilik
peristiwa-peristiwa politik yang baru-baru ini terjadi di Indonesia. Siapa itu? Kita tidak boleh sampai kalah oleh konspirasi mafia ekonomi yang dengan kepentingan sempit atau egosentrisnya hanya memikirkan perut mereka sendiri dengan menghalangi proyek besar hilirisasi. Misalnya yang ada di Sulawesi Tenggara, di Morowali, atau di berbagai tempat lainnya. Seperti kita sudah ketahui juga, sahabat Indonesia, para mafia ekonomi ini akan terus berupaya dengan berbagai cara, mulai dari isu TKA Cina lah, isu komunisme lah, isu asing lah, utang dan berbagai macam isu norak yang lainnya. Ini apa? Semata-mata demi menghalangi proyek hilirisasi yang diprakarsai atau yang dimotori oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berbagai instrumen ormas dan juga buruh bayaran ini akan dikerahkan untuk mendiskreditkan proyek hilirisasi ini. Jadi, dalam konteks ini, kita mulai bisa memahami mengapa terjadi kebakaran di smelter yang baru dibangun di Sulawesi Tenggara ini. Menjadi terbakar atau dibakar. Dan ternyata itu adalah dibakar akibat ekses dari demonstrasi buruhnya sendiri. Siapa yang mengompori atau memprovokasi buruh itu? Itu menjadi pertanyaan besar yang perlu diinvestigasi. Mereka-mereka, dugaan kita adalah mereka-mereka yang ingin mendiskreditkan proyek hilirisasi ini. Selama ini, sahabat Indonesia, nikel dari Indonesia itu menjadi pemasok industri baja Tiongkok untuk dijadikan NPI, yaitu nickel pig iron. Ini adalah satu bahan baku yang perlu dipakai untuk campuran membuat stainless steel atau industri baja juga. Nah, di tahun 2014 ada amanat dari Undang-Undang Minerba nomor 4 tahun 2009, di mana dalam jangka waktu 5 tahun setelah undang-undang ini disahkan, mestinya Indonesia sudah melarang ekspor nikel mentah. Tapi ini tidak terjadi. Kenapa? Lantaran terjadinya defisit anggaran atau current account deficit. Sehingga kita tidak punya kemampuan untuk melarang itu. Maka ekspor mentahan pun terpaksa dilanjutkan. Nah, sahabat Indonesia, rupanya kali ini administrasi Presiden Joko Widodo itu dipandang oleh dunia internasional punya komitmen yang lebih kuat terhadap pelarangan ekspor nikel mentahan demi membangun smelter dan industri hilirnya tentunya. Nah, inisiatif inilah yang akhirnya bisa memaksa investasi miliaran dolar dari Tiongkok masuk ke Indonesia dan akhirnya mereka membangun smelter di Sulawesi Tenggara. Mereka tidak punya pilihan lain, change or die, invest in our country atau mati merana tidak dapat bahan nikel. Nah, eksekusi amanat Undang-Undang Minerba 2009 baru bisa efektif di era pemerintahan Joko Widodo, sahabat Indonesia. Era sebelumnya hanya membiarkan amanat undang-undang ini menjadi seonggok regulasi tanpa makna. Permintaan pasar dunia akan nikel bakal terus meroket, naik. Awalnya sampai saat ini permintaan nikel dunia sekitar 2,3 juta metrik ton. Drivernya atau pemicunya adalah industri baja. Sekitar 70% dari nikel itu dipakai untuk baja nirkarat atau stainless steel. Dan, sahabat Indonesia, kita tahu industri stainless steel ini masih terus tumbuh sekitar 4-5% per tahun. Nah, yang pasar tradisional pun masih tumbuh 4-5%. Seiring dengan gerak urbanisasi masyarakat desa ke perkotaan untuk pembangunan perumahan dan sebagainya. Nah, stainless steel ini sangat dibutuhkan. Nah, yang kedua, perkembangan teknologi ramah lingkungan ini juga telah mendorong industri otomotif secara masif ke arah produksi mobil listrik. Di Eropa, Amerika Serikat, ini sudah pesat sekali pertumbuhannya. Bahkan diprediksi tahun 2050, sahabat Indonesia, sudah 80% dari mobil digerakkan oleh baterai. Jadi, sekitar 4 dari 5 mobil yang kita temui di jalan itu memakai energi dan disuplai dari baterai atau
8 dari 10 mobil yang kita temui di jalan nanti tahun 2050 itu digerakkan oleh baterai. Nah, di sini kata kuncinya. Maka dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, sahabat Indonesia, 10-25 tahun lagi, gerak industri otomotif atau industri yang butuh baterai ini akan sangat tergantung pada nikel kita. Artinya juga tergantung pada Indonesia. Nah, kalau kita cerdas, sahabat Indonesia, dan lugas untuk memainkan kartu truf kita, maka kita bisa mengonversikan keunggulan komparatif kita ini menjadi keunggulan kompetitif. Nah, ini yang harus kita cermati baik-baik. Kita tidak boleh manja, tidak boleh terjebak dalam zona nyaman. Saat itu nanti terjadi, diprediksi kebutuhan nikel dunia akan naik 3,5 kalinya. Dan sekarang dari 2,3 juta metrik ton akan naik menjadi 9 sampai 10 juta metrik ton kebutuhannya. Dan sahabat Indonesia, nikel itu adanya di Indonesia. Dan kita tahu produsen mobil listrik itu adanya di Eropa, Tesla. Dan produsen baja besar dunia untuk stainless steel adanya di Tiongkok. Investor dari Tiongkok sudah masuk mau menginvestasikan bisnisnya untuk pengolahannya di Indonesia. Nah, kita tunggu sekarang ini bagaimana investor dari Eropa, daripada mereka bikin banyak gerak-gerak politik ekonomi yang dicurigai, seperti kasus yang terjadi barusan di Kedutaan Besar Jerman yang mengunjungi FPI, Ormas yang bikin kacau di Indonesia. Mengapa tidak investor Eropa buka saja investasi atau masuk menjadi investor di Indonesia? Dan sahabat Indonesia, kita semua mesti waspada. Kita semua mesti cerdas mengelola sumber daya alam yang Tuhan berikan pada bangsa kita. Bukan hanya untuk digadaikan secara mentahan, tetapi anak bangsa Indonesia sendiri harus cermat dan cerdas untuk mengolahnya, memberikan nilai tambah sebesar-besarnya untuk kemaslahatan anak bangsa kita sendiri. Maka kita juga mesti melihat peta ekonomi politik Indonesia ini secara lebih luas, secara lebih mendalam, dengan horizon yang tidak sempit, untuk mencermati siapa pemain-pemain di belakang ini semua. Ini yang perlu menjadi PR kita semua. Yang penting kita mensupport, kita mengendorse policy atau kebijakan publik yang telah diambil oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk hilirisasi di industri nikel. Dan kita ingat komitmen dari Presiden Joko Widodo bahwa hilirisasi ini tidak hanya berhenti untuk nikel, akan terus berlanjut ke banyak sumber daya alam yang lain, mulai dari bauksit, batu bara, dan sampai ke CPO nantinya. Sekarang ini kita masih banyak mengekspor CPO dalam bentuk crude atau mentahan. Nah, diupayakan juga secara bertahap masuk ke proyek hilirisasinya, sehingga derivatif dari produk-produk yang kita hasilkan ini bisa memberikan nilai tambah optimal bagi gerak perekonomian Indonesia yang menyejahterakan anak bangsa kita sendiri. Demikian opini Andre kali ini. Kita jumpa lagi di opini Andre berikutnya. Jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa. Mencerahkan dan mencerdaskan bangsa.